Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya cek dulu kehadiran yang tidak masuk hari ini siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, kita lanjutkan ya dengan yel-yel. Masih lanjut oleh ketua kelas kita, Roy. 11 sampai 1. Hebat! 11 sampai 1. Semangat! 11 sampai 1. Luar biasa! Alhamdulillah! Ya, berkaitan dengan isinya. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali ya, ingatan kalian, coba siapa yang masih ingat dengan apakah teks prosedur itu? Siapa ya yang bisa jawab? Silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan dengan benar dan tepat. Ya, teks yang berisi suatu langkah-langkah supaya kita bisa melakukan suatu kegiatan dengan tepat, dengan benar. Ya, masih ingat berarti ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap struktur dan kebahasaan. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ada 3 langkah pembelajaran. Yang pertama adalah berdiskusi, kemudian mengumpulkan skor terbanyak, dan juga kalian harus bisa mempresentasikannya. Ini tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggunakan pembelajaran project based learning, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap struktur dan kebahasaan. Nah, tentunya ini akan bermanfaat. Manfaatnya untuk kalian itu kira-kira apa ya? Membuat teks yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap struktur dan kebahasaan, kita akan menggunakan metode pembelajaran PJBL. Itu project based learning. Kamu nanti akan menghasilkan suatu produk. Ya, produknya apa? Produknya yaitu kamu bisa menyusun teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Kemudian medianya apa? Media yang akan kita gunakan adalah media pembelajarannya dengan cara pemaparan materi melalui salin dia. Ya, kemudian kalian akan berdiskusi kelompok dan akan mempresentasikan di depan. Ya, lalu untuk penilaian nanti ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nah, sekarang saya minta kalian membentuk kelompok diskusi. Dijadikan 4 kelompok yang terdiri dari 5 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti bentuknya langsung menyatu dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kita lihat dulu ya tampilannya. Contoh teks prosedur ya yang sudah dikaitkan dengan suatu media yang sekarang sedang viral, yaitu TikTok. Ada materi pembelajaran kita yang akan dipelajari ya. Nah, di sini tadi sudah diingatkan kembali oleh Naila bahwa pengertian teks prosedur adalah yang selanjutnya fungsi teks prosedur. Untuk apa fungsi teks prosedur? Ya, fungsinya berikutnya strukturnya. Ada berapa strukturnya? 3. Ada 3. Yang pertama Tujuan. Kedua Langkah. Ketiga Penegasan ulang. Penegasan ulang. Nah, sekarang kita ke aspek kebahasaan.
Yang pertama, teks prosedural ini banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Dan yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Berikutnya, contoh teks prosedur. Ini contoh kalau kamu mau membuat teks prosedur. Bahan-bahan untuk membuat tahu gejrot. Cara membuatnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Lalu untuk penilaian, nanti ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan yang akan kita lakukan. Ya, oleh karena itu meskipun kita mengerjakannya dengan tim berdiskusi, ya, tapi kita akan mempunyai nilai masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bu Widya selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rati Sama selaku moderator kelompok 1. Adapun anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tias Bawanata. Perkenalkan, nama saya Revalis Saida. Perkenalkan, nama saya Roy Jodri. Perkenalkan, nama saya Indri Widiani. Topik diskusi kali ini yaitu persamaan dan perbedaan dari dua teks prosedur, dan kedua yaitu mengembangkan teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Mari kita langsung pada pemaparan materi tentang persamaan dan perbedaan dari kedua teks prosedur yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Persamaan teks 1 dan 2, struktur teks memiliki tujuan, langkah-langkah, dan tidak memiliki penegasan ulang. Teks 1 tujuannya untuk memberitahu tata cara membuat SIM, dan teks kedua tujuannya untuk disampaikan kepada warga sekolah tentang kata-kata sekolah. Persamaan kaidah teksnya yaitu menggunakan konjungsi kata penghubung, memiliki kata kerja dan kata bilangan. Perbedaannya yaitu teks 1 berupa perintah atau ajakan cara membuat SIM, di antaranya mengisi formulir, permohonan, mengikuti ujian teori, mengikuti ujian praktek, tes jalan pintar angka 8, dan bidang OPA. Tes kedua berupa perintah atau arahan agar mematuhi kata kunci sekolah serta memberi arahan untuk siswa yang terlambat datang ke sekolah supaya tidak kebingungan. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Selanjutnya yaitu cara membuat keripik buah naga. Keripik buah naga adalah salah satu cemilan yang berbahan dasar dari buah naga. Keripik buah naga memiliki keunikan sendiri, serta memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan dan alat-alat terlebih dahulu. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik buah naga. Yang pertama, ada buah naga, tepung terigu, tepung tapioka, 1 butir telur, gula pasir, garam, dan mentega. Dan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat keripik buah naga. Yang pertama, baskom, wajan penggorengan, nampan, spatula, saringan penggorengan, pisau, sendok, cetakan gula, mesin penggiling adonan, dan rel adonan. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan keripik buah naga. Ada 11 langkah-langkah, yaitu yang pertama, potong buah naga menjadi 2, lalu ambil daging atau isi buahnya.
Setelah itu dihaluskan dengan menggunakan sendok. Langkah kedua, masukkan tepung tapioka ke panci sebanyak 5 sendok, lalu aduk sampai merata. Langkah ketiga, kemudian masukkan 1 butir telur, lalu diaduk lagi. Langkah keempat, kemudian masukkan tepung terigu secara bertahap dengan setiap takaran 20 sendok, lalu diaduk. Jika adonan masih kurang kalis, terus tambahkan terigu sampai adonan menjadi kalis. Langkah kelima, masukkan gula pasir sebanyak 25 sendok. Jika dirasa masih kurang manis, maka tambahkan sesuai selera. Langkah yang keenam, masukkan margarin yang sudah dicairkan sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya yang ketujuh, tambahkan setengah sendok teh garam halus. 8. Jika adonan sudah jadi, lalu giling menggunakan mesin penggiling adonan agar lebih tipis dan mudah dicetak. Yang 9, setelah itu cetak adonan menggunakan cetakan bulat. Jika adonan yang sudah dicetak kurang tipis atau masih tebal, bisa ditipiskan lagi menggunakan roll adonan. Yang 10, goreng adonan menggunakan api kecil supaya tidak gosong. Setelah itu, setelah matang, angkat lalu tiriskan. Yang 11, setelah ditiriskan, setelah itu langsung saja dimasukkan ke dalam pos atau kemasan yang sudah disediakan. Yang terakhir yaitu penutupan atau penegasan kembali. Demikian cara membuat keripik buah naga. Cukup mudah bukan cara membuatnya? Kalian dapat membuat keripik saat sendiri di rumah tanpa harus membeli di luar. Selamat mencoba. Sekian dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik ataupun pertanyaan. Persilakan. Sarannya sebaiknya saat memaparkan materi itu jangan terlalu terburu-buru karena banyak beberapa kalimat yang kurang jelas didengar. Terima kasih. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, rangkuman. Ada yang masih ingat dengan teks prosedur? Tadi apa teks prosedur? Teks prosedur adalah Teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan dengan benar. ya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan proses pembelajaran hari ini? Silakan. Senang. Siapa nih namanya? Siti Amina. Silakan Siti Amina. Pada pembelajaran hari ini saya sangat senang karena memiliki kelompok yang aktif, terus mereka tuh menghargai pendapat anggotanya. Hari ini kamu belajar teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Dan nanti di pekan depan ya, kita akan mempelajari materi yang baru ya, yaitu teks eksplanasi. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat.